Al-Fakir tidak menyebutkan namanya karena belum tadi memanggil saya, suruh diri saya memanggil namanya lupa. Mudah-mudahan beliau diberikan. Ustadz Misri. Mana yang namanya Ustadz Misri? Coba diri. Ustadz Misri, istrinya udah berapa? Hah? Masya Allah belum punya. Ayo siapa yang mau? Mudah-mudahan kedua. Belum punya yang kedua. Oh, belum punya yang kedua. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau habaib seperti itu. Kalau habaib kalau dicandain lagi. Tapi mudah-mudahan bercandanya bawa hikmah. Insyaallah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, acara perayaan Maulidnya Rasulullah adalah ungkapan rasa cinta kita, mahabbah kita, senang kita, girang kita dengan lahirnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak ada seseorang yang selalu mendengarkan membaca Maulidnya Rasulullah, memperbanyak salawat dan salam kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berkahi di dalam kehidupannya. Siapa orang yang ingin berkah hidupnya, jauh daripada problema di dalam rumah tangganya, perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dikatakan oleh perkataan para ulama bahwasanya usrut hadis salihin fabidzikrihim tanzilur rahmat. Sebutkan selalu di rumah-rumah kalian namanya orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Siapa orang soleh? Al-Habib Ali bin Muhammad. Siapa orang soleh? Sultan Abdurrahman Al-Qadri, Sultan Husain bin Ahmad Al-Qadri yang ada Mempawah, dan para kiai-kiai yang ada teman. Sebutkan usrud hadis salihin, sering-sering menyebutkan namanya orang soleh, maka Allah turunkan keberkahan di rumah kita. Itu baru anak orang-orang soleh, cucu dan orang-orang yang mempunyai ilmunya Allah lewat bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW. Wa kaifa bi aslahus salihin. Kalau orang soleh menyebutkan nama orang soleh, kita Allah turunkan di rumah kita keberkahan. Bagaimana rajanya orang soleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, yang jauh jadi dekat, yang tertutup jadi kebuka, yang nggak bisa jadi bisa, yang sedikit jadi banyak. Kalau orang selalu mudawamah, beristigamah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, udhkur salah ala Nabi. Asiril hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang terakhir, orang-orang yang sangat beruntung adalah orang-orang yang membantu acara perayaan Maulidnya Rasulullah SAW. Apa dikatakan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, khalifahnya, pengganti setelah meninggal Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi Muhammad SAW kana rafiqi fil jannah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seorang khalifahnya Rasulullah, Amirul Mukminin, beliau mengatakan, siapa di antara kalian menyumbang, mengeluarkan rezeki yang Allah berikan kepada kalian 1 dirham, diinfakkan untuk pembacaan maulidnya Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, kana rafiqi fil jannah, itu orang menjadi temanku nanti di surga. Mudah-mudahan semua yang hadir masuk surga tanpa hisab, amin, berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Lalu khalifah yang kedua adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, man azzama maulidi, siapa orang yang mengagungkan perayaan Maulid Rasulullah SAW, faqad ahjal Islam, maka orang tersebut sudah menghidupkan agama Islam, sudah menghidupkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulid Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang menginfakkan 1 dirham buat pembacaan maulidnya Rasulullah SAW, 10.000 atau 20.000 ikhlas untuk mengagungkan Nabi Muhammad, apalagi 1 juta, 2 juta, apalagi lebih dari itu untuk merayakan maulidnya Rasulullah SAW. Apa dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan? Faka'annahu syahida ghazwah Badar wa Hunain. Orang tersebut menginfakkan sebagian rezekinya untuk perayaan Maulid, maka sebagaimana orang itu menyaksikan peperangan 2 yang dihadiri oleh Rasulullah, Ghazwah Badar dan Hunain. Peperangan Badar dan Hunain pahalanya luar biasa.
Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa orang man 'azzama maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengagungkan perayaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak meninggal kecuali husnul khatimah. Kecuali husnul khatimah. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua yang hadir diberikan panjang umur, sehat walafiat, iman takwanya kepada Allah dikuatkan oleh Allah dengan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali yang bisa Al-Fatih sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sama-sama. Allahum Allahu Terima kasih kepada Habib Jadid yang telah menyampaikan nasihatnya. Saya bacakan kitab Al-Manhajus Sawi karangan dari Habib Zain bin Sumain. Di sini ada cerita yang luar biasa. Tolong disimak, saya hanya menerjemahkan, bukan untuk mengajari apalagi tausiah, tapi hanya menerjemahkan. Yang salah tolong tegur saya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Dan ambil hikmah dan barakahnya insyaallah. Ukiya anna jama'atan min ahli al-ghaflati wa takhlifi ishama'u fi mawdi'in. Diceritakan bahwasanya sesungguhnya ada sekelompok jamaah para pemuda min ahli al-ghaflah, daripada orang-orang yang ghaflah, dia lalai pada syariat Allah. Mohon maaf kalau bahasa kita sekarang anak jalanan. Mohon maaf ya, anak jalan itu insya Allah lebih mulia daripada kita tatkala mereka berubah dan lebih baik ya. Mohon maaf, itu mungkin wattakhlifi, dan orang-orang yang selalu berbuat kesalahan. Kalau bahasa kita adalah preman. Mohon maaf, insya Allah preman lebih mulia daripada kita tatkala mereka membenahi diri. Isyama'u fi mawdi'in, mereka berkumpul di suatu tempat. Faba'athu syakhsan minhum bi-20 dirhaman. Kemudian tatkala mereka terbahak-bahak dengan ketawanya, ngumpul bersama teman-temannya dalam keadaan ghaflah, bukan untuk berzikir, bukan untuk berdakwah, bukan untuk ibadah, tapi ghaflah menghabiskan waktunya dengan ura-ura itu. Dia bilang, nih yuk kita urunan, ini ada uang 20 dirham, bahasa kita mungkin 200.000 rupiah lah kira-kira. Ini uang 200.000. Salah satu di antara mereka diutus, ente pergi ke pasar, liyakhudha lahum biha minal fawakih, nih beli buah-buahan, watib, dan kemudian juga untuk wewangian supaya kita nanti bikin daerah kita atau gedung kita, kelas kita indah dan wangi. Wanahwiha dan semacamnya, beli mungkin Pepsi, minuman, aqua dan sebagainya. Mimma yuslihuna bihi majlisahum, yang dibutuhkan di majelisnya sehingga majelisnya jadi enak, ataupun tempatnya jadi enak, kelompoknya jadi enak. Bisa dipahami ya, ada kelompok, mereka anak-anak muda ngumpul, kemudian yuk kita urunan, nih uang 200 nih beli makanan dah, beli ciki, beli makanan ringan, pisang goreng atau yang lainnya.
Kemudian falamma dhahaba ila suq liyashtariya lahum dhalik, tatkala satu orang ini pergi ke pasar untuk membeli pesanan tersebut, wajadan nasa musyami'ina ala bittikhah. Ternyata di pasar Singkawang itu ada orang yang lagi rebutan untuk membeli bittikhah. Apa itu bittikhah? Semangka. Rebutan beli semangka, bukan beli apel, bukan beli salak, beli semangka. Bingung. Kullun minhum yuridu an yashtariha. Semua mereka itu berbondong-bondong berkumpul untuk membeli semangka itu. Kemudian li'anna Bishr bin Harith rahimahullah wa nafa'ana bihi lamasaha biyadih. Kenapa mereka berkerumunan berebutan untuk membeli dan dilelang gitu ya? Ayo siapa yang bisa membeli semangka ini? Oh ya saya 5.000, saya 20.000, saya 100.000 dilelang. Kulun mereka semua mereka itu berebut untuk membelinya. Kenapa? Karena semangka itu disentuh oleh ulama yang bernama Bishr al-Harith rahimahullah ta'ala. Fasyaraha dzalika syakhsu, maka pemuda yang tadi itu rela dia menawar satu semangka dengan 200.000, 20 dirham tadi. Fasyaraha bidzalika syakhsu billadhi ma'ahu min ad-darahim wa dhahaba biha ila ashabihi ba'da an abta'a alaihim. Kemudian dia membeli dan dia menang lelang, karena yang lain mungkin nawar 150, 170 dan waktunya mau habis, dia beli. Ya udah, saya beli 200.000. Satu semangka 200.000. Padahal kalau di Pontianak atau di kita satu semangka paling banter 20.000. Betul nggak kira-kira? Semahal-mahalnya ya mungkin 50.000. Ini bisa dibeli dengan harga 500 atau mungkin 1 juta pada saat itu. Subhanallah. Falamma ja'a ilaihim wa laysa ma'hu illa tilkal bittikhah qalu lahu. Tatkala dia orang ini dengan membawa uang yang tadi dikumpulkan ratusan ribu, harapannya akan membawa buah yang layak dan banyak, makanan yang banyak, ternyata hanya bisa mampu membeli satu semangka. Qalu lahu, mereka berkata kepada orang ini, qad abta'ta thumma lam taji illa bihadhihi bittikhah. Ente udah lama ke pasar, nggak dapat apa-apa, cuman semangka doang, hanya semangka saja yang kau bawa. Faqala lahum, kemudian dijawab, inna fi hadhil bittikhah ajaba. Ini bukan sembarang semangka loh, ini semangka istimewa. Qalu, mereka bertanya, wa ma dzalik, apa keistimewaannya? Wa ma dzaka, apa istimewanya? Qala lahum, dia menjawab, masaha Bishr bin Harith biyadih. Ini disentuh oleh ulama yang namanya Harith, Bishr bin Harith. Fanafastu alaiha, maka aku ikut lelang rebutan untuk membelinya. Hatta akhadtuha bidarahim, sehingga aku menang lelang dengan ratusan ribu yang kita kumpulan urunan itu. Faqalu, mereka tercengang, ratusan ribu, 500.000, 1 juta mungkin kira-kira. Ente hanya bisa dapat satu semangka ini? Iya. Kenapa dibeli? Ini bukan semangka biasa, tapi ini semangka istimewa karena sudah disentuh ulama yang bernama Bishr bin Harith. Wa ma yakunu bishrun hada, mereka terheran-heranan, kenapa ya kok orang berbondong-bondong untuk merebut membeli semangka yang disentuh oleh Bishr? Siapa beliau? Faqala lahum, maka dijawab oleh orang ini, huwa abdun abdu Allah Ta'ala fa akramahullahu. Ini orang taat pada Allah, ini orang istimewa, takut pada Allah, taat pada Allah, sehingga Allah angkat derajatnya. Betul atau betul? Tadi saya turun dong, saking rebutannya mau salaman sama Habib Jadid, saya terdorong pada hati, mau jatuh saya. Kenapa? Padahal tangannya beliau sama dengan tangan saya, tangan beliau sama dengan tangan teman-teman saya. Tapi kenapa mereka rebutan? Karena ada darah daging Rasulullah SAW. Sama, semangka, bukan sekedar semangka, tapi semangka disentuh oleh wali Allah Subhanahu Wa Taala. Faraja'a ba'duhum ila ba'd. Subhanallah, Allah turunkan hidayah. Mereka satu sama lain saling melirik, saling memandang. Faqalu, dan di antara mereka berkata, idza kana sahibut ta'ah tantahi bihi al-karamah 'inda Allah Ta'ala ila mithli hadza fid dunya. Orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia bisa seperti ini, bisa semangka yang harganya 20.000 bisa naik sampai 1 juta. Orang rebutan,
kalau di dunia seperti ini, fa kaifa bil akhirah?